teman-teman semua, ini dari podcast SD Islam Pakiasi. Kali ini mungkin berbeda ya. Biasanya kita mengundang anak-anak atau guru-guru untuk melakukan wawancara. Hari ini sangat menarik sekali karena siang ini kita kedatangan tamu nih ya, yang akan berbagi ilmu. Tentunya ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua, terutama buat para orang tua. Nah, siapa yang kali ini datang di podcast kita? Ada Ibu Yusrina Nur Sofia, MPSI. Ini seorang psikolog beliau. Ini panggilnya apa, Bu? Boleh Yusrina, boleh Nana. Mbak pada ini Ibu nggak boleh ya? Boleh Mbak juga. Boleh Mbak ya. Mbak Nana ya, karena Josia berarti ya. Mbak Nana ya. Jadi kita kedatangan Mbak Nana ke sini ternyata untuk berbagi ilmu seputar apa? Seputar pubertas ya di siswi SD Islam Pakiasi. Beliau itu adalah S2-nya di Unpad, ini jurusan klinik anak dan remaja, betul nggak? Iya, betul. Kemudian beliau juga seorang online counseling di Kriptodan. Iya. Betul ya. Ini kalau nggak salah Ibu Guru juga pernah tuh di situ ya. Kemudian ada di Parenting Sharing di Fami Indonesia. Kemudian dan sekarang itu beliau adalah di Pakiasi ya. SKBA itu apa, Bu? Di SKBA saya berpraktek di Fasilitas Kesehatan Pakiasi. Oh, Fasilitas Kesehatan Pakiasi. Iya, di sana saya berpraktek di hari akan menyampaikan sedikit ya, di hari Senin, Rabu, Kamis di jam 1 sampai jam 3 atau sesuai dengan perjanjian gitu. Jadi nanti kalau misalnya memang ingin counseling, ingin konsultasi atau ingin menceritakan terkait adanya permasalahan mulai dari anak gitu ya dan remaja, boleh nanti ketemu sama saya di SKBA. Begitu ya informasinya tuh. Wah, luar biasa. Ini mulai saja nih kita berbincang aja, Bu ya. Ini ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi saya dibuat tegang ini karena materinya luar biasa sekali. Pertama yang akan beliau sampaikan adalah mungkin paparan dulu ya, Bu ya. Paparan dulu biar paham juga ini tentang pubertas. Kira-kira apa dulu, Bu, yang mau disampaikan Ibu tentang pubertas siswi SD Selama? Silakan, Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Dawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita ngobrol dan sharing ya, karena sebetulnya ini adalah materi yang umum mungkin ya, yang memang mungkin sudah mengalami dari di sini yang nonton sebenarnya sudah mengalami apa itu pubertas gitu ya. Nah, di sini mungkin saya akan menceritakan terkait apa saja sih yang terjadi gitu secara fisik dan secara psikis yang terjadi ketika kita mengalami pubertas gitu. Jadi kita akan membahas tentang lika-liku masa pubertas itu gitu. Nah, apa sih sebetulnya masa pubertas itu? Mungkin langsung aja gitu ya pada ya. Oke. Pubertas itu merupakan alur kehidupan seseorang gitu ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi adanya perubahan di mana seseorang itu memiliki kedewasaan dan kematangan gitu ya secara seksual gitu ya. Nah, biasanya proses ini terjadi perempuan itu biasanya di usia 10 sampai 13 tahun atau 20 sampai 13 tahun untuk perempuan, dan untuk laki-laki biasanya lebih panjang lagi di 12 sampai 16 tahun. Tapi sekarang nggak memungkiri ya, ada namanya sekarang istilah pubertas dini gitu. Di pubertas dini itu biasanya usia 8 tahun itu anak perempuan biasanya sudah mulai nih muncul-muncul tanda-tanda mau pubertasnya gitu. Jadi biasanya pubertas ini memang yang terjadi adalah perubahan bentuk fisik dari laki-laki dan perempuan gitu. Nah, seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa pada perempuan kan tanda-tanda pertamanya itu payudaranya membesar. Nah, ini biasanya diawali di usia 8 tahun juga sudah mulai ya, sudah normal gitu ya di 8 tahun. Berarti sekitar kelas berapa ya, Pak? 2 dan 3. 2 3 SD gitu ya. Nah, munculnya itu mengawali pubertas itu dengan munculnya payudara yang membesar. Terus kemudian tumbuh rambut di area ketiak, di area kemaluan gitu ya. Dan biasanya menstruasi ini terjadinya terakhir, biasanya mulai yang normal itu adalah setelah usia 10 tahun. 10 tahun berarti sekitar pas SD ya. Nah, kalau laki-laki justru malah diawali dengan adanya biasanya ukuran testis dan penis yang membesar, terus terjadinya misi basah gitu ya di awal, lalu malah setelahnya itu tumbuh rambut
rambut di area kemaluan, di area ketiak gitu ya, otot-ototnya berkembang, suaranya jadi lebih berat gitu ya, dan rambut wajah misalnya ada kumis dan jenggot gitu itu malah terakhir. Jadi diawali malah dengan cuci basah dulu kalau untuk laki-laki gitu. Nah biasanya pada pubertas ini, baik itu laki-laki dan perempuan itu adanya growth spurt. Growth spurt itu ada percepatan pertumbuhan. Biasanya misalnya nih udah lama bisa ketemu, kok kelihatannya dia cepat tinggi ya. Nah itu mungkin memang ada di masa pubertas dan itu istilahnya adalah growth spurt gitu. Memang adanya percepatan pertumbuhan yang bisa kita lihat secara langsung itu adalah tinggi gitu ya, tingginya perempuan dan tingginya anak laki-laki. Dan biasanya masa pubertas ini bukan hanya dalam satu waktu, misalnya setelah 8 tahun berhenti gitu enggak, tapi 2-3 tahun terus berkembang terus berjalan terus, kurang lebih yaitu 2-3 tahun gitu. Baik, ini saya punya pertanyaan ya. Sering waktu saya zaman mengajar sering ada pertanyaan begini. Saya punya murid Bu, ada siswa yang udah 3 SMP belum menstruasi, sehingga dia itu merasa minder di depan teman-temannya karena satu itu udah semua tuh, tapi dia udah kelas 3 SMP belum juga pernah tuh. Kemudian ada terbalik juga, ada yang baru kelas 4 dia sedangkan temen yang lainnya belum, sehingga dia merasa juga malu tuh. Nah kira-kira bagaimana gitu? Ya itu kan tadi ya, kita punya tenggat waktu gitu ya, ketika usia 10 sampai 13 tahun pada perempuan itu adalah masa pubertas yang ideal gitu ya, yang tadi mulai tumbuhnya rambut di area-area tertentu gitu ya, terus di area payudara gitu, dan juga menstruasi. Nah tadi kalau kelas 3 SMP berarti usia berapa ya Pak ya? Kurang lebih 13 tahun, 13-14 ya. Nah bisa ditunggu dulu misalnya sampai 13 akhir gitu ya, sebelum 14. Apakah memang masih belum? Nah kalau misalnya masih belum, itu boleh konsultasikan ke dokter gitu. Apakah ada kelainan tertentu atau memang biasanya ada genetiknya juga gitu. Genetik juga. Misalnya bisa ditanyakan ke ibunya gitu ya, saat dulu ibunya memasuki usia mau remaja, menstruasinya usia berapa gitu. Ternyata memang di kelas 3 SMP juga, berarti nggak jauh beda gitu. Biasanya ada hubungannya gitu. Begitupun sampai kelas 4 SD. Kalau kelas 4 SD sudah menstruasi, sedangkan teman-temannya belum, itu sudah masuk usianya memang wajar gitu ya. Mungkin karena percepatan pertumbuhan setiap orang berbeda-beda, kita juga akan bahas. Dan memang ada hubungannya juga dengan genetik dan juga gaya hidup ya sekarang gitu, dari makanan yang dikonsumsi itu ada hubungan. Baik, saya tuh penasaran ini, yang faktor dia cepat itu dari makanan itu kan berpengaruh juga Bu. Nah kira-kira kalau makanan yang misalkan berefek kepada percepatan itu ada nggak sih Bu? Jadi dari faktor makanan gitu biar cepat gitu. Kalau presentasinya mungkin saya juga kurang bisa menjelaskan gitu ya, apakah berpengaruh itu gitu ya terhadap makanan dengan percepatan si masa pubertas itu. Cuman yang memang kita harus hindari jelas ya junk food itu memang harus dihindari, karena itu kan makanan yang diolahnya juga secara instan gitu ya, maksudnya kita tanpa proses pengolahan yang panjang gitu, beda dengan masaknya juga yang fresh gitu ya, makanan-makanan yang fresh yang memang langsung dibuat gitu ya, langsung kita masak gitu. Kalau junk food kan adanya proses pengawetan dulu, meskipun tidak pakai bahan pengawet, tapi kan bisa disimpan di freezer dan sebagainya, jadi tidak fresh gitu ya. Mungkin itu ada sedikit pengaruh mungkin dari makanan gitu. Mungkin ya kalau misalnya memang kita ingin menghindari pubertas dini ya kita sedini mungkin harus menghindari makanan tersebut gitu. Baik, terus ini ada siswa nih yang ini terjadi di Bakti. Jadi dia tuh misalkan nih contohnya kelas 4 dan 5 nih. Kelas 4 dan 5 yang paling tersorot adalah kelas 4 saja. Dia tuh sudah menstruasi, kemudian ada pengaruh kan dari menstruasi, ada pengaruh, sehingga mungkin motivasi belajar juga agak sedikit ini Bu. Nah kira-kira Bu ada tips buat mereka nih yang sudah betul data di kelas 4 itu kurang lebih ada 4-5 orang yang sudah, sehingga mungkin motivasi buat mereka dan juga orang tua buat membimbing di rumah nih bagaimana menanganinya supaya tidak berpengaruh kepada belajar di kelas ataupun di rumahnya. Kira-kira gimana Bu? Nah sebelum jauh mungkin saya akan sedikit ada materi sedikit. Jadi perubahan yang tadi disampaikan itu adalah perubahan yang memang dilalui anak-anak atau dilalui anak-anak menuju remaja dalam masa pubertas gitu ya, adanya pengaruh kondisi psikis juga ya terkait motivasi belajar dan sebagainya. Saya coba jelaskan sedikit ya.
Jadi bukan hanya fisik nih dalam mempengaruhi masa pubertas itu, tapi psikisnya juga terjadi ada perubahan gitu ya. Baik itu tanda-tanda pubertas, adanya hormon seksual gitu, mempengaruhi hormon-hormon lain tentunya. Sedikit cerita juga bahwa sebetulnya munculnya pubertas ini juga mempengaruhi ketika dia mulai adanya rasa atau hasrat suka dengan lawan jenis gitu ya, itu juga sudah mulai gitu ya di situ gitu. Jadi bukan hanya hormon seksualnya gitu ya, tapi hormon-hormon lainnya juga berpengaruh gitu ya. Mulainya dia mudah tersinggung gitu ya, ingin punya privasi lebih gitu ya, itu juga memang ciri khas anak-anak yang memasuki masa pubertas. Jadi tadi juga ya motivasi dan sebagainya juga kan itu termasuk juga perubahan mood ya. Gitu. Nah perubahan ini sangat rentan memang terjadi di awal-awal masa pubertas atau selama masa pubertas itu berlangsung. Gitu. Jadi perubahan ini terlihat juga bagaimana anak berperilaku, berpengaruh juga terhadap hubungan anak dengan orang tuanya, dengan temannya maupun dengan gurunya juga berpengaruh gitu ya dengan mood anak ini. Gitu ya. Misalnya mood anak ini lagi nggak baik gitu ya. Pasti kan berpengaruh di mana nantinya dia di kelas sering murung atau dia sering kesal gitu ya, atau misalnya jadi malas belajar gitu ya. Jadi memang biasanya terjadi gitu, seringkali fokus pada hal lain, bukan pada hal yang memang utamanya gitu ya, bukan pada belajar tapi fokus pada penampilan gitu ya, karena nggak mau nanti dilihat sama orang sama teman lain, diomongin sama teman lain di belakang gitu. Jadi fokusnya ke hal lain gitu ya, bukan ke tujuan dia atau utamanya gitu. Terus sangat peduli terhadap apa yang teman-teman lainnya pikirkan gitu. Jadi istilah sekarang mau overthinking gitu ya, jadi segala-galanya dipikirin terus gitu, padahal sebetulnya ya udah gitu ya, bisa dijalani aja dengan apa adanya gitu. Terus tadi ya menjadi lebih murung, ingin memiliki privasi lebih gitu ya, dan lebih fokus pada teman gitu ya daripada keluarga gitu. Nah berkaitan tadi ya terkait motivasi belajar ya, memang perlu adanya dukungan dari orang tua dan guru gitu ya. Jadi sebagai orang dewasa yang sudah pernah mengalami kondisi tersebut, jadi kita penting untuk menyadarkan atau memberitahu gitu ya pada mereka bahwa tujuan kita tuh apa sih sebetulnya gitu di sekolah dan sebagainya gitu. Oke, misalnya ada masalah-masalah kondisi fisik yang memang terjadi, kadang kan suka ada pramenstruasi gitu ya, penyakit menstruasi misalnya suka sakit pinggang, sakit bagian rahim dan sebagainya gitu ya, memang ciri khas anak-anak perempuan gitu ya dalam melewati masa menstruasi. Itu mungkin memang perlu kita jelaskan gitu, bahwa itu adalah kondisi yang memang akan terus mungkin dirasakan ketika misalnya memang memasuki masa tersebut. Jadi nggak apa-apa misalnya 1 hari 2 hari lemes gitu ya, nggak mau belajar nggak apa-apa, tapi setelah itu setelah normal kembali ayo belajar lagi gitu, seperti itu. Jadi memang kondisi fisik dan psikis ini memang hal yang rentan gitu ya terjadi, dan memang perlu dukungan gitu dari orang tua dan juga guru untuk membantu anak agar tetap pada koridornya. Begini Bu, saya tuh gini, kalau ini posisi kita ngajar, karena beberapa yang sudah pubertas itu rata-rata kan misalkan kelas 4 nih. Jadi ketika dikasih berbentuk game yang berbentuk anak, masih dunia anak tuh, mereka cenderung agak menghindar. Karena mungkin mereka merasa bahwa sudah diadari bukan dunianya lagi, atau sudah berbeda mungkin. Sehingga buat guru tuh susah gitu untuk menyeimbangkan ketika mengonsep sebuah materi, kemudian ada games untuk ya katakan dunia anak gitu. Tapi mereka tuh nggak masuk nih Bu. Jadi yang misalkan 4 orang 5 orang, ini saya nggak tertarik, ini saya nggak tertarik, itu. Di situ tuh suka ada guru tuh gimana nih caranya mengantisipasi yang ini. Jadi juga terkena bully juga, dia teman-temannya terkena bully juga. Kenapa kamu ikut dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang susah saya jawab itu adalah tentang mimpi bahasa. Pengalaman saya di ngajar kelas 6 tuh, gimana sih Bang mimpi bahasa tuh gimana? Itulah mungkin gimana kira-kira Ibu tentang saya harus menjelaskan ke siswa itu tentang mimpi bahasa ini yang memang sukar untuk dijelaskan secara terbuka sekali di depan anak siswa kelas 6 gitu. Silakan buka suara. Terkait mimpi bahasa yang pertama mungkin saya juga tidak mengalami gitu ya, dan memang sulit untuk membuat anak terbuka secara detail gitu ya, apa yang mereka rasakan
merasakan saat terjadinya itu gitu ya. Bahkan mungkin ke orang tuanya sendiri mungkin anak bingung ya apa sih sebenarnya yang terjadi. Mungkin yang bisa secara umum yang dijelaskan itu adalah bahwa nantinya perempuan dan laki-laki itu adalah berbeda gitu ya. Mungkin ada punya area privasi masing-masing gitu ya. Dan nantinya setelah misalnya dewasa gitu ya, ada momen dimana memang kita harus menikah dan sebagainya, nanti akan ada keturunan, itu ada organ reproduksi yang digunakan atau yang dipakai gitu ya untuk membuat seseorang gitu ya. Dan mungkin detailnya kita bisa jelaskan secara teori saja gitu ya, secara teori gimana sih ketika organ reproduksi perempuan dan laki-laki bertemu dan sebagainya gitu ya. Mungkin guru IPA gitu ya lebih paham gitu ya, bisa menjelaskan secara teori gitu ya, mungkin lebih ke arah sana gitu ya. Meskipun saya tetap aja karena kan rasa ingin tahu anak juga pasti akan terus ya Pak ya, terus berkembang gitu. Kita juga tidak bisa mengontrol itu, tapi sebaiknya ya kita menjelaskan, menerangkan secara sedetail mungkin sekemampuan kita dan dengan bahasa yang memang anak-anak dapat memahaminya. Nah, sekarang nih buat orang tua nih, karena kan pasti otomatis gaya belajar juga pasti berbeda, khusus bagi orang-orang yang sudah pubertas itu baik laki-laki maupun perempuan, tentu gaya belajar mereka di rumah juga sedikit berbeda. Nah, kira-kira nih tips orang tua yang mendengarkan orang tua SD Islam Baktiasi agar mereka juga di rumah bisa tahu nih bagaimana cara mendidik siswa-siswa yang sudah pubertas gitu. Nah, gimana? Nah, terkait bagaimana peran gitu ya, lebih ke peran orang tua dan juga guru gitu yang menghadapi kondisi di mana masa pubertas ini dialami oleh seseorang. Yang pertama kita perlu terbuka dalam artian ketika kita sebagai orang tua dan sebagai guru kita bisa terbuka gitu, otomatis anak juga merasa oh aku ada ruang nih gitu ya buat bercerita dengan bercerita tentang apa yang aku rasakan gitu. Jadi penting untuk kitanya dulu gitu ya sebagai orang tua, sebagai guru terbuka dulu terhadap kondisi anak gitu, agar anak juga mudah untuk masuk kita. Kalau misalnya kitanya ada gap gitu ya, kitanya nggak bertanya, kitanya nggak menanyakan kondisinya, gimana anak mau cerita gitu ya, jadi kan ada gap gitu. Nah, keterbukaan itu bisa kita manfaatkan untuk menanyakan apa yang kamu rasakan gitu ya ketika pertama kali misalnya menstruasi misalnya gitu. Sakit, terus sering disingkirkan gitu, sering dicandain sama teman gitu. Emang apa yang dirasakan gitu ya setelah itu gitu ya, bisa jadi itu adalah momen yang memang kita bisa masuk gitu ke anak gitu, bahwa sebenarnya nggak apa-apa kok, itu normal, nggak usah peduliin misalnya teman-teman yang sering ngeledekin atau misalnya kamu udah menstruasi lebih awal, nggak apa-apa, wajar kok, karena semua orang juga pasti akan mengalami gitu ya. Nah, kapan itu ya kita bisa untuk menyampaikan atau memberikan peran itu kepada anak ya kapanpun gitu ya, ketika anak siap, ketika kitanya juga siap untuk memberikan ujangan gitu ya kepada anak gitu. Atau misalnya usia-usia yang memang masih, kalau yang masih SD lah ya, SD gitu ya, masih belum SMP. Kalau SMP kan pasti game antara anak dan orang tua lebih sedikit jauh gitu ya, karena masih masa remaja. Nah, kalau anak biasanya sebelum tidur nih gitu ya, coba pillow talk dulu. Tadi apa aja yang udah dilakuin di sekolah, apa yang dirasakan gitu. Meskipun sebenarnya kita punya tujuan nih, kita ingin tahu nih apa yang dirasakan gitu ya ketika masa pubertas. Tapi dia belum terbuka apa-apa, kita buat senatural mungkin aja gitu ya, supaya maksudnya anak juga nggak merasa diteror pertanyaan banyak gitu ya sama orang tua gitu ya. Tapi anak juga nggak terbuka kan, jadi terkesannya dipaksakan. Jadi kita buat senatural mungkin aja supaya anak mau terbuka, kita juga mudah gitu untuk masuk untuk menceritakan atau menjelaskan kepada anak. Kalau orang tua kira-kira harus membatasi nggak Bu, kayak ada hal-hal yang ke anak tuh dalam masa begini kan suka main nggak boleh, segala macam nggak boleh dan sebagainya gitu. Nah, sekarang untuk masa-masa seperti mereka jadi diri mereka sendiri nih. Nah, gimana ya orang tua tuh? Sebetulnya terkait apa dulu ya gitu ya, apa yang orang tua nggak bolehin atau orang tua batasi. Sebetulnya kayak misalnya pulang malam ya jelas gitu ya, orang tua harus batasi. Yang penting adalah adanya kesepakatan, adanya konsekuensi gitu ya, ketika
tidak ditegakkan gitu ya, berarti sudah ada kesepakatan antara anak dan orang tua untuk dapat melakukannya. Misalnya pulang sekolah jam 2 misalnya, berarti maksimal jam 3 sudah di rumah ya. Gitu. Jadi maksudnya orang tua juga tidak boleh terlalu strict juga, karena usia-usia ini rentan untuk anak malah membangkang gitu ya, malah kayak karena kan dunianya lebih ke teman-teman gitu ya, bukan lagi ke keluarga gitu. Asalkan maksudnya kita bukan sebagai satpam gitu ya, orang tua tuh jangan memberikan peran itu bagi kita hanya sebagai satpam, hanya satu arah gitu. Perlunya ada komunikasi dua arah antara anak dan orang tua agar anak juga paham gitu, oh aturan ini dibuat supaya aku tuh jam istirahatnya cukup gitu ya, pulang jam 4 sore. Kalau pulang jam 6 sore nanti keburu capek, malamnya nggak bisa belajar lagi, jadi di sekolah nanti adanya terlambat dan sebagainya, seperti itu kurang lebih. Baik, ini tadi perlu dijelaskan sekali lagi mungkin ya tentang PMS tadi ya, yang premenstrual syndrome itu ya Bu ya, gejala-gejala yang dialami oleh siswa, sehingga mungkin tahu nih Bu suka tadi sakit pinggang, dan selain dari itu mungkin ada mood yang itu tadi mungkin Bu bisa sekali lagi Bu biar ini. Oke, jadi terkait tadi ya, selain memang kondisi fisik yang kita rasakan, sebenarnya tadi ada sakit pinggang dan sebagainya gitu ya, ketika masih masa menstruasi, kita juga perlu sadar bahwa adanya mood yang swing mood gitu ya, mood swing gitu memang wajar terjadi ya, adik-adik gitu ya di sini gitu ya, ketika misalnya kenapa sih saat memasuki masa-masa mau, kan siklus menstruasi itu ada siklusnya kayak biasanya 28 hari normalnya gitu. Misalnya menjelang masa menstruasi misalnya moodnya jadi berantakan, sedikit-sedikit biasanya kalau misalnya dijahilin sedikit ya udah terima, mau dekat-dekat ke siklus menstruasi ini biasanya dijahilin sedikit kok jadi pengen marah gitu ya, nggak apa-apa, itu wajar memang, cuman kita yang kita sendiri, diri kita sendiri yang bisa mengontrol itu, sebenarnya itu wajar sekali gitu terjadi. Nah jadi hal ini kan sebetulnya mungkin anak belum tahu gitu ya kenapa bisa kayak gini ya gitu ya, mungkin ini peran tadi orang tua dan orang dewasa lainnya untuk dapat memberitahu informasi tersebut gitu. Jadi jangan sampai anak-anak malah tahunya dari orang lain atau misalnya dari sebaiknya, karena mungkin keabsahannya, kevalidannya tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena kan kalau dari orang tua gitu atau dari guru kan jelas gitu ya, paham gitu apa yang ditanyakan oleh anak, apa yang ingin anak dapatkan gitu, informasinya jelas gitu ya kalau dari orang tua. Kalau dari teman sebayanya kan mungkin simpang siur gitu ya, apa yang orang lain rasakan belum tentu dia rasakan. Jadi pentingnya itu untuk mengenalkan informasi mengenai yang hal berkaitan dengan pubertas tadi gitu. Yang hal berkaitan dengan pubertas tadi. Saya itu penasaran gitu Bu, kan kalau perempuan ada sebelum, ada sesudah. Nah biasanya tuh suka ada percakapan di mana dia bad mood gitu, dia moodnya momen senang gitu, jadi nggak benar ininya gitu. Itu betul apa bukan? Pasti itu misalkan tadi itu sampaikan masa masa mens misalkan 8 ya, apakah itu sama moodnya pada saat hari itu jelek atau gitu? Itu tergantung hormon juga ya, gitu ya, kita nggak bisa memastikan gitu ya. Bisa jadi waktu mensnya masih jauh tapi moodnya udah lagi nggak bagus gitu ya, bisa jadi gitu, karena kita karena memang memasuki masa pubertas berarti hormonnya itu sudah bekerja gitu ya, hormon bukan hormon seksualnya tapi hormon lain juga bekerja gitu, jadi pasti adanya perubahan dan penyesuaian gitu ya dalam diri kita juga gitu. Jadi penting untuk kita juga mengenali diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang memang dirasa nggak enak gitu ya, atau dari teman-teman misalnya ada perlakuan yang memang nggak enak, bikin enak hati ya, kita perlu tahu gitu gimana kita cara mengatasinya gitu. Apakah misalnya dengan menghindar gitu ya, terus bercerita kepada orang tua atau kepada orang yang dia percayai, atau misalnya kalaupun misalnya mau ditanya kita diladenin gitu ya, kita juga perlu kontrol gitu ya, anak juga perlu kontrol, jangan sampai malah keterusannya malah jadi bertengkar dan sebagainya. Terus ada juga sih yang perlu juga diketahui, kita sebagai orang tua juga perlu memberitahukan, bukan berarti menstruasi yang dialami perempuan itu laki-laki itu tidak tahu gitu ya, karena biasanya seringkali pada awal-awal anak mengalami menstruasi, perempuan
kali nih apa namanya maaf ya di sini saya menggunakan kata-kata yang memang jarang orang sebutkan sebutnya seperti menggunakan pembalut gitu ya. Kadang kan perlu teknik khusus gitu ya dalam memasangkan pembalut gitu. Siapa tahu bisa nantinya tembus atau bocor ke celana gitu ya. Kadang itu suka menjadi bahan kolok-kolokan gitu ya. Apalagi apa namanya sesama jenis gitu ya, kayak perempuan juga kadang suka mengolok-olokan, apalagi lawan jenis gitu. Jadi penting juga untuk silau informasi gitu, apa yang perempuan alami menstruasi itu laki-laki juga perlu tahu gitu, supaya adanya respect, adanya kepekaan, adanya toleransi gitu ya terhadap kondisi-kondisi di mana memang pasti perempuan yang mengalami pasti merasakan malu gitu ya, kok tembus gitu ya. Makanya laki-laki di sini perlu bukan hal itu bukan jangan jadi bahan olokan atau bahan bercanda gitu ya kepada perempuan. Betul. Ini satu lagi Bu, tentang tadi kan disampaikan bahwa kalau sudah pubertas itu mulai ada perasaan gitu ya, apa ke lawan jenis itu. Iya. Di dunia sekolah juga sama tuh, bahkan sering ada jadi motivasi datang ke sekolah karena mau ketemu si Anu kan sering begitu. Nah saya mengharapkan dari itu tuh dari sudut pandang orang tua dan kemudian guru juga. Ini bagaimana tentang normalnya seperti itu nih? Nah bagaimana Bu? Sebetulnya kan adanya rasa suka pada lawan jenis memang itu naluriah gitu ya, maksudnya memang sulit untuk dihindarkan. Tapi yang penting kita tahu batasannya gitu. Jangan sampai adanya kontak fisik gitu ya, jangan sampai ada verbal yang memang menyakiti atau membuat lawan jenis itu tidak nyaman gitu ya. Yang penting tahu batas itu. Kalau sebatas hanya suka dan itu menjadi motivasi datang ke sekolah mah ya itu malah bagus ya gitu ya. Ada aku pengen berprestasi biar aku dilirik gitu ya sama dia gitu ya, itu bagus dari kan positif. Tapi kalau misalnya memang adanya hal-hal yang memang mengarah ke fokus yang ke fisik atau misalnya ingin bersentuhan dan sebagainya, itu yang perlu diwaspadai gitu ya. Jangan sampai memang hal itu terjadi. Jadi sebagai orang tua, sebagai guru penting untuk memberitahukan bahwa diri kita itu punya privasi gitu ya. Jangan sampai area-area ini gitu ya, pipi, tangan, soal tangan mungkin masih apa gitu ya, atau area-area perut dan sebagainya yang memang jangan sampai itu disentuh gitu lawan jenis gitu. Itu penting untuk memberitahukan. Jadi ketika misalnya itu nantinya masalah ini juga tentunya ke pelecehan seksual ya, mungkin yang sekarang lagi banyak terjadi gitu ya. Jadi kita juga harus punya benteng gitu, punya privasi sendiri di mana area-area tertentu tidak boleh disentuh dan memang kita harus menjaga itu. Baik, ini Bu, ini penting sekali ya mungkin sekarang buat ilmu buat gurunya nih seputar tentang sentuhan. Artinya kan mungkin yang ada kelas 4, 5, 6 mungkin kan ini harus agak batasan juga untuk seorang guru laki-laki, kalau laki-laki ya, daya sentuh kepada siswanya. Mungkin sebagai alasan bisa saja sebagai apa ya, dari guru ke murid normal aja gitu. Tapi mungkin ada beberapa tempat mungkin yang tidak boleh ya bukan ranahnya mungkin ya. Atau misalkan siswanya menghindar atau bagaimana. Khawatirnya mungkin diartikan bahwa kegiatan-kegiatan guru yang misalkan melakukan sentuhan-sentuhan begitu diartikan sebagai itu kanyaan, kalau bahasa Sunda kanyaan, rasa sayang gitu. Berbeda dengan yang sekarang sudut pandangnya dari orang lain, kenapa gurunya itu begitu kan gitu ya Pak. Tapi kalau terus ditanya ke gurunya, kenapa begitu Pak? Saya emang nggak punya perasaan apa-apa, ini hanya ke siswa nih begitu. Tapi kan beda juga. Kira-kira bagaimana Bu tentang batasan guru? Ya sebetulnya kan hal itu sebetulnya wajar dilakukan atau wajar terjadi ketika memang tujuan kita adalah ya kanyaan tadi misalnya ya, namanya kayak orang tua ke anak sendiri atau kayak guru ya ke peserta didik gitu ya, ke siswa sendiri. Cuman kan kadang diartikannya berbeda gitu ya. Jadi baiknya yang memang sebagai guru juga perlu batasan juga ya gitu. Apalagi yang mana siswanya juga mengartikannya berbeda gitu ya. Takutnya nanti malah disampaikan ke orang tuanya berbeda gitu ya, apa dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi gitu ya. Jadi memang penting gitu untuk semuanya gitu ya, dari orang tua, dari anak teman ke teman lain dengan berbeda jenis atau lawan jenis punya batasan, guru ke anak juga memang perlu batasan gitu. Jadi jangan sampai diartikannya berbeda gitu, padahal maksudnya nggak seperti itu gitu. Jadi ya sama-sama lah
gitu. Ya, betul. Ya, tadi yang Ibu sampaikan bahwa tergantung tujuannya karena memang gini Bu, misalkan kan punten kalau kan ada sesuatu dari segi fisik nih, ada yang mohon maaf, itu ada yang cantik, ada yang tidak, itu kan biasa takaran kita, ini cantik, ini enggak gitu Bu ya. Mungkin kalau ada beberapa guru mungkin ke orang itu terus misalkan cantik nih, misalkan kan itu juga akan bisa terlihat mungkin ya. Daya tentunya kenapa ke orang itu terus, dia cantik terus. Kalau betul-betul mungkin saya yang mungkin bisa secara menata gitu ya. Nah ini mah kan kalau misalkan ke salah satu berarti itu ada tujuan yang mungkin disampaikan tadi. Tujuannya apa? Kenapa ke anak itu terus? Gitu. Padahal mungkin anak-anak lain nanti merasa cemburu. Guru itu kenapa ke si anak terus ya? Gitu. Padahal kan maksudnya kita juga pengen dianggap, gitu. Kita juga pengen dilihat, gitu ya seperti itu. Mungkin itu yang memang harus dihindari karena kan sewajarnya kita sebagai guru juga harus bersikap netral gitu ya semuanya gitu ya. Jadi jangan sampai ada anaknya dispesialkan atau ada anak yang menjadi pusat perhatian gitu, karena bisa jadi mungkin gurunya merasa nggak bermaksud ke sana, tapi mungkin bagi si anak yang selalu menjadi pusat perhatian menjadi merasa tidak enak gitu. Siapa tahu di belakangnya malah diomongin kan sama teman-temannya gitu ya. Bisa jadi itu menjadi pressure sendiri atau tekanan tersendiri bagi anak tadi gitu menjadi pusat perhatian gitu. Jadi ya berusaha untuk menetral mungkin dan memang jangan sampai terlihat mengspesialkan gitu. Kalau yang Ibu sampaikan tentang pubertas atau tadi yang ini memang ada di materi yang sangat mencakup kelas 5 dan 6, terutama pubertas itu ada di materi kelas 6 kalau saya ini kelas 6 tentang pubertas itu. Tapi rata-rata begini Bu, kalau saya itu seperti yang tadi Ibu jelaskan, kalau kita mengajar tentang perubahan-perubahan fisik, memang ini kondisi respon anak itu luar biasa wah bapak apa ya kalau bahasa ini mah jorok gitu padahal itu memang sebetulnya apalagi dikaitkan ke fikih gitu. Nah ini gimana Bu? Memang karena sesuai materi atau bagaimana Bu? Karena sebetulnya kenapa terjadi seperti itu karena kan sekolah pertama yang anak dapat itu adalah dari rumah gitu ya. Mungkin di rumahnya memang hal-hal tersebut jarang untuk dibicarakan, jadi dianggap tabu, dianggap aneh, dianggap kita juga kagok gitu ya. Hal sepele aja, misalnya kita menyebut alat kelamin perempuan itu apa sih, alat kelamin laki-laki itu apa sih, ada yang suka dibikin lucu-lucu buat apa gitu, padahal sebetulnya dijelaskan saja gitu sejak anak usia dini gitu ya, sejak kecil tuh bahwa alat kelamin kamu ya laki-laki ya penis, perempuan ya vagina, ya kenapa harus dibikin burung, dibikin sesuatu apa, jadi kan maksudnya kita juga kita yang mengajar hal itu, jadi anak-anak juga ketika misalnya mendengar nama aslinya, gitu nama biologisnya jadi aneh gitu, jadi tabu gitu. Padahal sebetulnya ya kenalkan aja dengan nama-nama yang memang secara teori nama itu gitu dinamakan. Jadi ketika misalnya anak-anak diperjalankan di kelas, itu anak-anak nggak merasa kagok, nggak merasa tabu gitu. Sebenarnya respon yang pas itu ya biasa mungkin ya anak-anak gitu ya, tapi ya sebisa mungkin di rumah itu pun kita orang tua juga perlu menjelaskan hal tersebut supaya ketika di sekolah ya mungkin tinggal dijelaskan secara teori itu lebih mendalam gitu ya, tapi di rumah sudah dapat nih panduannya atau dapat bekalnya dulu nih sedikit gitu. Baik, saya kira saya tidak punya pertanyaan lagi. Ibu barangkali apa yang mau nyampaikan apa lagi kira-kira? Kalau saya tanya titipan-titipan seperti berpengalaman juga dari guru-guru mungkin tadi sudah disampaikan ya. Ini pengalaman di kelas. Saya apalagi yang ngajar kelas tinggi itu tentu hal yang demikian itu sering terjadi, terutama siswa perempuan. Yang tadi disampaikan tentang kemindaran itu terjadi di suara laki-laki yang membesar itu Bu, yang sering dibully dan lain sebagainya. Sehingga yang tadi bullying itu memang ada. Sehingga bagi mereka itu kenapa saya dulu ini yang begini sih ya gitu. Yang kayak menstruasi dan lain sebagainya, merasa minder dan sebagainya. Terakhir mungkin Bu. Oke, closing statement kali ya dari saya gitu. Ini bagi adik-adik gitu ya, adik-adik SD Islam Aspirasi yang perlu kalian ketahui atau yang paling diketahui adalah setiap individu itu memiliki percepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Jadi bagi dia yang duluan atau bagi dia yang belum, terimalah apa adanya gitu, karena setiap orang akan mengalami itu gitu. Jadi
sampai kita malah menjadi mengolok-olokkan atau itu menjadi topik perbincangan yang memang membuat orang tersebut tidak nyaman gitu ya. Jadi setiap semua orang pasti akan mengalami masa pubertas. Kapan itu mungkin hanya diri kita yang tahu gitu ya, kapan itu terjadi, menstruasi kapan terjadi, mimpi basah kapan terjadi, adanya tumbuhnya rambut di area-area tertentu kapan terjadi, suara yang besar itu kapan terjadi, itu setiap orang itu pasti akan berbeda-beda, tidak ada yang sama gitu ya. Jadi bukan berlomba-lomba, jadi jangan sampai hal itu malah menjadi pusat perhatian atau menjadi topik perbincangan. Karena bagi orang tua mungkin masa-masa ini adalah masa-masa krusial di mana anak mengalami sesuatu dalam diri dia yang berubah, tidak ada saya. Jadi penting banget di sini orang tua untuk lebih dekat lagi sama anak, gitu ya, lebih memotivasi anak juga, lebih paham juga kondisi anaknya, terbuka juga sama anak, karena di momen ini anak-anak merasa bahwa ada berubah nih dalam diri saya gitu. Jadi ketika misalnya tidak ada informasi, tidak ada kedekatan dari orang tua gitu, malah nanti anak mencari informasi di luar sana yang memang kevalidannya tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi berikan waktu gitu ya untuk anak, baik kapanpun itu, biasanya sih di malam hari gitu ya, ketika semuanya sudah selesai pekerjaan orang tua, anak-anak itu sudah mau istirahat gitu. Nah itu waktu-waktu yang memang waktu golden time gitu ya, waktu-waktu emas di mana kita bisa mengetahui apa yang anak rasakan, apa yang sudah dia alami dalam satu hari itu gitu ya. Jadi itu mungkin kurang lebih ya, sebetulnya masih banyak juga ya perpanjangan dari materi ini ya, tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual, apa yang kita namanya education sex education gitu ya, masih panjang lagi. Tapi mungkin mudah-mudahan materi yang sudah saya sampaikan dan perbincangan ini bisa banyak manfaatnya gitu ya, bisa adik-adik dengar, orang tua dengar gitu ya, dan bisa memberikan insight baru gitu ya, memberikan pencerahan yang baru untuk melalui masa-masa pubertas. Cuma tadi saya satu lagi penasaran sekali karena memang ini terjadi sekali. Ini saya ada yang tadi disampaikan itu yang siswa yang terlambat itu, dia siswanya bagus sekali, pintar sekali. Cuma ketika pembahasan ini memang dia merasa mindernya luar biasa. Kemudian yang tadi kata ibu faktor orang tuanya dulu bagaimana, kemudian lingkungan dan juga anak. Ibu punya kasih riwayat bahwa zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda itu, anak-anak sekarang itu bisa nggak sih begitu? Mungkin tadi ya, kadang kita melihat anak kalau tarik mundur gitu ya, ada anak yang usia biasanya dalam teori itu anak baru bisa berjalan itu usia 12 bulan gitu ya. Tapi sekarang 10 bulan tuh dia udah bisa berjalan dengan lancar loh gitu. Jadi kan mungkin itu ada, kita juga apa yang ibu konsumsi selama kehamilan juga berpengaruh gitu ya. Mungkin zaman dulu belum ada vitamin yang lengkap gitu ya, tapi sekarang kan ibu-ibu yang hamil itu kan mengonsumsi vitamin yang lengkap gitu. Mungkin itu juga ada hubungannya gitu ya, dari usia kehamilan ibu sering ditarik ke belakang ya, baik saat ibu hamil juga, terus banyak sekarang udah banyaknya platform edukasi, bukan hanya lewat buku gitu ya, tapi lewat media sosial sangat banyak gitu ya. Mungkin itu juga berpengaruh gitu ya. Terus sekarang pandemi gitu ya, anak-anak mungkin banyak terpapar sinar, terpapar gadget dan sebagainya gitu ya, kurang banyak gerak, banyak lemak-lemak menumpuk gitu ya. Mungkin itu juga bisa jadi, itu juga menjadi faktor-faktor yang mempercepat pertumbuhan anak. Tontonan kedewasaan kan TikTok dan sebagainya. Mungkin hormon-hormon seksualnya mungkin lebih cepat aktif gitu ya, secara tidak langsung, secara tidak sadar mungkin itu juga berpengaruh. Iya. Saya masih kan gini juga kaitannya dengan itu, dengan yang orang dewasa itu, bahwa bagi tidak boleh ada siswanya yang main TikTok, karena dulu pada saat TikTok itu jadi jelek yang kawan sama pembukaan juga itu, sehingga saya langsung berefek kepada anak-anak. Kemudian saya dulu pernah bikin aturan begitu, tolong jangan dulu masuk ke ranah TikTok gitu. Kalau sekarang kan lebih ada yang dibagusin yang sekarang. Kalau dulu saya mengenalnya tuh yang joget yang luar biasa. Lebih susah untuk dibatasin ya kalau dulu ya gitu. Kalau mungkin sekarang malah banyak edukasi yang memang sudah mulai muncul di TikTok ya. Memang bukan TikTok aja ya, semuanya baik Instagram, Google gitu ya, banyak memang hal-hal yang perlu disaring gitu. Itu bagaimana kita bisa menyampaikan kepada anak bahwa hal yang do and
harusnya gitu, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukannya gitu, dan memang itu perlu pengawasan gitu karena yang juga masih anak-anak ya Pak ya, maksudnya masih perlu untuk pengawasan yang ekstra gitu ya, baik dari guru maupun orang tua. Alhamdulillah ya Bu. Jadi oke ya Bu ya, saya tuh mungkin ini banyak dari mendengar para orang tua, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin padahal caranya begini nih, gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlontarkan, nanti bisa teman-teman semua orang tua ditulis aja di komen, kemudian nanti ibu mungkin bisa menjawabnya di lewat komen gitu ya. Dengan ibu tadi saya lupa lagi ini ibu Yustina Mbak Nana ini, Bu barangkali ada informasi media sosial ibu, mungkin mereka mungkin bisa nanti konsultasi baik dari IG atau apa yang bisa dibuka ibu. Kemudian kalau IG sih saya lebih ke pribadi ya, saya nggak untuk sharing konten terkait ini. Tapi kalau misalnya memang ingin menghubungi saya lebih lanjut, bisa ke SKBA aja di SKBA. Di situ saya berpraktek Senin Rabu Kamis jam 1 sampai jam 3 atau sesuai perjanjian. Nanti di situ bisa jadwalkan terkait misalnya mau konsultasi atau mau jadi bisa menghubungi fasilitas kesehatan. Buat teman-teman semua ya yang belum tahu bahwa di Baghdad itu sudah melakukan SKBA itu fasilitas kesehatan ya. Iya, fasilitas kesehatan itu ada saya psikologis itu dan juga ada praktek dokter juga. Nah begitu ya Bu ya, semuanya nih para orang tua terutama orang tua SD Islam Bekasi ataupun ditonton oleh umum bahwa kalau mau konsultasi apapun boleh ke FKBA, fasilitas kesehatan Bekasi. Itu saja mungkin Bu dialog kita hari ini ya. Saya terima kasih ini Ibu sudah berkunjung di podcast Islam Bekasi. Kita bisa bahas topik yang lain juga ya Pak ya? Betul, insya Allah Bu. Hari ini sebetulnya ada 2 topik ya, teman-teman semua nih. Saya tuh udah ada bundel di sini tentang edukasi seks kalau saya lihat. Dan nanti insya Allah kita bahas bersama masih dengan Mbak Ana. Ilmunya terima kasih, mudah-mudahan juga bermanfaat dan pengalaman buat guru-guru, buat siswa-siswa Islam Bekasi juga terima kasih ya. Itu aja mungkin Bu. Iya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya Islam Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.